Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, silahkan sobat absen di kolom komentar untuk saling mengenal satu sama lain. Dan mari kita mulai kisahnya. Maya menatap luas langit biru di luar jendela pesawat yang melaju mulus di atas Samudra Hindia. Ini adalah penerbangan pertamanya, dan meskipun ia merasa sedikit gugup, perasaan itu segera tergantikan oleh rasa bangga yang mengalir dalam dirinya. Lengan seragam pramugari yang baru saja ia kenakan terasa agak kaku, namun seiring waktu ia yakin akan terbiasa. Ia menatap secari kertas berisi jadwal penerbangan, lalu memeriksa kembali senyumannya di cermin kecil di ruang ganti. Nama lengkapnya, Maya Puspita, kini tercetak di bagian dada kiri. Maya adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun. Baru saja lulus dari sekolah penerbangan di Yogyakarta dan memulai petualangan baru di maskapai besar yang berbasis di Jakarta. Dunia penerbangan adalah impian sejak ia masih kecil. Menjadi seorang pramugari, mengenakan seragam yang rapi, melayani penumpang, dan bepergian ke berbagai belahan dunia adalah gambaran yang selalu ia harapkan. Namun, di balik kecemerlangan itu, ada sedikit ketegangan. Ini adalah hari pertamanya di pesawat dengan rute internasional, Jakarta menuju Kuala Lumpur. Maya menyapa rekan-rekannya yang lebih berpengalaman dengan penuh semangat. Mereka semua terlihat profesional, mengenakan seragam pramugari dengan rapi, dan di antara mereka terdapat seorang pramugari senior bernama Lilis, yang senantiasa mengawasi dan memberikan arahan kepada para junior. Ada pula Andi, seorang pilot dengan tubuh tinggi dan sikap tenang, yang selalu mengucapkan kata-kata dengan pelan dan penuh perhatian. Maya mengamati dengan seksama reaksi mereka, melihat kecepatan dan ketepatan dalam bekerja, serta interaksi antar awak pesawat. Semua orang tampaknya tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu berbicara terlalu banyak. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa yang tak bisa ia abaikan. Di ruang kabin, Maya tidak bisa menghilangkan rasa penasaran tentang beberapa interaksi yang ia saksikan. Ketika ia melayani beberapa penumpang kelas bisnis, ia melihat seorang pria berpakaian jas hitam dengan mata tajam sedang berbicara dengan Lilis, pramugari senior tersebut. Percakapan mereka singkat, namun terlihat sangat penuh arti. Pria itu menyelipkan sesuatu ke tangan Lilis yang kemudian dengan sigap menyembunyikan benda itu di balik seragamnya. Maya merasa ada yang aneh, namun ia tidak bisa memastikan apakah itu hanya perasaannya atau memang ada yang tidak beres. Beberapa menit setelah itu, Maya melihat seorang penumpang lain, seorang wanita muda yang duduk di kursi kelas ekonomi, menatapnya dengan tajam sebelum berbisik sesuatu kepada teman di sebelahnya. Maya merasa dilihat, dan entah mengapa ia merasa tidak nyaman. Maya mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak tentang kejadian-kejadian kecil itu. Ia fokus kembali pada pekerjaannya, menyajikan minuman, mengambil pesanan, dan memastikan kenyamanan penumpang. Namun, perasaan aneh itu terus menghantuinya. Sesekali, ia melihat ke arah pilot, Andi, yang sedang berbicara dengan beberapa penumpang di area kelas bisnis. Terkadang, mereka berbicara dengan suara pelan, seperti ada sesuatu yang mereka rahasiakan dari awak lainnya. Setelah beberapa jam penerbangan, Maya merasa lelah, dan ketika ia kembali ke ruang ganti, ia duduk di sudut yang agak sepi, mencoba menenangkan pikirannya. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan ponsel, namun tangan yang memegangnya terasa berat. Seiring pesawat melaju di atas Laut Cina Selatan, Maya menatap keluar jendela dengan wajah sedikit bingung. Ia tak tahu apa yang harus dipikirkan. Semua kejadian tadi, meskipun kecil, terasa cukup membingungkan. Di dalam dirinya, ada rasa ingin tahu yang kuat. Rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi di dunia ini, di balik layar dunia penerbangan yang ia anggap begitu cemerlang. Dunia yang baru ia masuki ini terlihat penuh dengan misteri, seperti kabut yang mengelilingi pesawatnya yang terbang tinggi di udara. Di tengah langit yang luas, apakah ia baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui? Maya terdiam dalam kebingungannya, dan meskipun ia merasa sedikit takut, ia tahu satu hal pasti. Penerbangan pertama ini hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar dan lebih rumit. Penerbangan kedua Maya terasa sedikit lebih tenang daripada yang pertama, namun perasaan aneh yang ia rasakan masih menghantui. Kali ini, rute yang diambil adalah Jakarta menuju Singapura. Penerbangan yang lebih pendek namun tetap penuh dengan penumpang kelas bisnis yang tampaknya tidak pernah berhenti berbicara. Maya mengamati sekeliling kabin dengan teliti, berusaha untuk melupakan kejadian-kejadian yang ia saksikan pada penerbangan sebelumnya. Ia menggerakkan kereta dorong penuh minuman dari kursi ke kursi, sambil menyapa penumpang dengan senyum hangat.
Di belakangnya, Lilis, pramugari senior yang sudah lama berkarir di maskapai tersebut, bergerak cekatan mengatur barang-barang di rak penyimpanan. Maya mencoba mengikutinya dengan sigap, meskipun ia masih merasa canggung dengan tugas-tugas barunya. Lilis, yang sudah mengenal dunia penerbangan dengan sangat baik, memberi banyak petunjuk pada Maya sepanjang penerbangan. "Ingat, jangan pernah ragu jika ada penumpang yang membutuhkan sesuatu," ujar Lilis dengan nada suara yang tenang namun tegas. Maya mengangguk, berusaha menangkap setiap kata dengan cermat. Namun, meskipun Lilis tampak sangat berpengalaman, ada sesuatu yang sedikit berbeda tentang cara dia berbicara. Ada sedikit ketegangan dalam sikapnya, seolah-olah Lilis sedang menjaga sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan sehari-hari. Maya mendekat saat Lilis berhenti sejenak untuk mengecek daftar penumpang. "Apakah semua penerbangan selalu sesibuk ini?" tanya Maya, sambil mencoba mengalihkan perhatian dari rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Lilis tersenyum tipis dan mengangguk. "Tergantung," jawabnya. "Tapi kita selalu memiliki penumpang yang agak khusus." Matanya memandang ke arah kursi kelas bisnis, di mana seorang pria bertubuh besar dengan jas hitam tampak sedang berbicara serius dengan Andi, sang pilot. Maya mengerutkan dahi. "Penumpang khusus?" tanyanya, mencoba mencari arti dari kata-kata Lilis. Namun, Lilis hanya tersenyum samar dan melanjutkan pekerjaannya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Maya kembali melanjutkan tugasnya, meskipun perasaan penasaran kembali muncul dalam dirinya. Ia menatap pria di kursi kelas bisnis yang tadi berbicara dengan Andi, dan tak bisa menahan untuk mengamati percakapan mereka dari jauh. Mereka berbicara dengan suara rendah, hampir seperti berbisik, namun Maya bisa melihat gestur tangan mereka yang menunjukkan ketegangan. Tak lama setelah itu, Maya kembali mengalihkan pandangannya ke arah barisan kursi di kelas ekonomi. Seorang penumpang wanita muda dengan rambut panjang bergelombang tampak menatapnya dengan tatapan tajam. Mata wanita itu bertemu dengan mata Maya dalam sekejap, dan meskipun tidak ada percakapan yang terjadi, Maya merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapan itu. Seolah-olah wanita itu tahu sesuatu yang Maya tidak tahu. Perasaan cemas kembali menghantui Maya. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, namun setiap langkahnya terasa semakin berat. Penerbangan berjalan dengan lancar, namun udara dalam kabin terasa semakin tegang seiring berjalannya waktu. Saat istirahat makan siang, Maya duduk di ruang ganti sambil membuka kotak makanannya. Lilis masuk dengan langkah pelan. Matanya memandang Maya dengan sedikit lebih serius daripada sebelumnya. "Kamu sudah merasa lebih nyaman sekarang, kan?" tanya Lilis, dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Maya mengangguk, meskipun ia merasa masih ada banyak hal yang belum ia pahami. "Iya, saya mulai merasa lebih tenang," jawabnya, meskipun hatinya masih dipenuhi banyak tanda tanya. Lilis duduk di samping Maya dan meletakkan tasnya di atas meja. "Pekerjaan ini bukan sekadar tentang melayani penumpang, Maya," katanya dengan nada lebih serius. "Ada banyak aturan tak tertulis yang harus kamu pahami. Dunia ini lebih rumit daripada yang kamu kira." Maya menatap Lilis dengan penuh perhatian, mencoba menangkap setiap kata. "Maksudmu?" tanya Maya, sedikit bingung. Lilis menghela napas panjang. "Beberapa penumpang kita, mereka bukan penumpang biasa," lanjutnya, kemudian menatap keluar jendela pesawat sejenak. "Ada yang memiliki kepentingan lebih besar, dan ada yang bersedia melakukan apa saja untuk menjaga rahasia." Maya merasa lidahnya kaku, tidak tahu harus berkata apa. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Lilis berdiri dan berkata, "Jangan khawatir terlalu banyak. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan kamu akan baik-baik saja." Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, Lilis meninggalkan ruang ganti, meninggalkan Maya dengan sejuta pertanyaan yang belum terjawab. Maya terdiam, merenung. Apa yang dimaksud Lilis dengan kepentingan lebih besar? Dan siapa saja penumpang yang dimaksudnya? Perasaan penasaran yang semakin mendalam mengisi pikiran Maya. Dunia penerbangan yang ia anggap penuh dengan mimpi dan harapan mulai terasa lebih gelap dan lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ketika penerbangan akhirnya mendarat di Singapura, Maya merasa sedikit lega. Penerbangan ini akhirnya selesai, dan ia bisa kembali ke ruang ganti untuk beristirahat. Namun, hatinya masih diliputi rasa cemas. Ada banyak hal yang ia tidak mengerti, dan dunia yang ia masuki seakan semakin membingungkan. Setelah pesawat berhenti sepenuhnya, Maya melihat Lilis yang tampak sedang berbicara dengan Andi di dekat pintu pesawat. Mereka berdiri bersebelahan, berbicara dengan sangat serius. Andi, dengan wajah yang tetap tenang dan serius,
tampaknya memberi perhatian penuh pada apa yang dikatakan Lilis. Maya mengamati mereka sebentar sebelum melangkah pergi, merasa bahwa ia baru saja memasuki dunia yang jauh lebih rumit dari yang ia duga. Tanpa sengaja, Maya menabrak sebuah troli minuman yang tersisa di kabin, menyadarkan dirinya bahwa penerbangan ini belum berakhir. Semua yang ia alami hari ini, meskipun tampak biasa, terasa seperti petunjuk-petunjuk kecil yang menuntunnya menuju sebuah misteri yang lebih besar. Penerbangan malam dari Bali ke Jakarta terasa lebih sepi dari biasanya. Seiring pesawat meluncur melewati kegelapan Laut Jawa, Maya menatap langit luar dengan pikiran yang tak menentu. Setiap kejadian yang ia saksikan dalam beberapa penerbangan terakhir terus menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia hanya terlalu cemas atau ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik dunia yang ia kenal selama ini. Pada penerbangan kali ini, Maya bertugas sebagai pramugari di kelas ekonomi, ditemani oleh Riko, seorang pramugari senior yang sudah bekerja cukup lama di maskapai tersebut. Riko, dengan tubuh ramping dan wajah yang selalu tampak serius, adalah salah satu sosok yang selama ini dianggap sebagai panutan oleh para pramugari junior. Maya selalu memperhatikan Riko yang tampaknya sangat mahir dalam menjalani setiap detik di dalam kabin. Namun, ada sisi lain dari Riko yang tidak bisa diabaikan oleh Maya, sesuatu yang membuatnya merasa ada jarak antara dirinya dan Riko. Maya menyusuri lorong kabin dengan troli minuman, menyapa penumpang satu persatu dengan senyum ramah. Namun, matanya tidak bisa lepas dari pria yang duduk di kursi kelas bisnis, seorang lelaki berpenampilan rapi, mengenakan jas gelap dengan dasi hitam. Maya sudah melihat pria ini beberapa kali dalam penerbangan-penerbangan sebelumnya. Ia tidak tahu pasti siapa dia, namun ada sesuatu yang berbeda tentang penampilannya yang terlalu tenang, seolah ia tidak peduli dengan hiruk-pikuk di sekelilingnya. Yang lebih mencurigakan adalah cara Riko yang selalu melirik pria tersebut setiap kali mereka berpapasan di lorong kabin. Maya melanjutkan pekerjaannya, namun perasaan ingin tahu semakin menguasai dirinya. Apakah benar hanya kebetulan bahwa pria ini sering terlihat di penerbangan-penerbangan yang sama? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar? Pikiran-pikiran itu terus membayanginya sepanjang penerbangan, mengganggu fokusnya. Setelah sekitar 1 jam penerbangan, Riko menyarankan Maya untuk beristirahat sejenak. Maya mengangguk dan bergegas menuju ruang ganti. Saat ia duduk di bangku kecil, matanya tidak bisa terlepas dari amplop putih yang tergeletak di meja kecil di sebelah tas Riko. Amplop itu tampak biasa, namun entah mengapa Maya merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting tersembunyi di dalamnya. Seolah amplop itu menunggu untuk diperiksa, untuk dibuka. Namun ada ketakutan yang menahan Maya untuk melakukannya. Namun, rasa ingin tahu yang semakin besar memaksa Maya untuk melangkah maju. Ia mengambil amplop tersebut dengan hati-hati dan memeriksa sisi-sisinya. Tidak ada tulisan, tidak ada alamat. Hanya ada amplop kosong yang tampak sederhana. Namun entah kenapa, Maya merasa terjebak dalam perasaan yang semakin membingungkan. Ia menatapnya lebih lama, lalu meletakkannya kembali di atas meja, berpikir bahwa ini bukan urusannya. Namun, di dalam dirinya, sebuah pertanyaan muncul. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang ia rasakan tentang pria di kelas bisnis? Ketika ia kembali ke kabin, Maya mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan melayani penumpang, tetapi matanya tetap tertuju pada Riko. Riko tidak memperhatikannya, namun Maya bisa melihat bagaimana Riko memandang amplop yang baru saja ditinggalkannya di ruang ganti. Sesekali, Riko mencuri pandang ke arah pria di kelas bisnis, yang tampaknya sedang terlibat percakapan serius dengan seorang pria lain yang mengenakan jas krem. Maya hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang dibicarakan mereka. Namun satu hal yang jelas di matanya, ada yang sangat tidak biasa tentang hubungan mereka. Maya kembali ke ruang ganti setelah tugas selesai. Ia ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Riko, tetapi entah mengapa, rasa cemas terus menguasainya. Akankah Riko memberitahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dunia ini? Apakah Maya benar-benar siap untuk mengetahui lebih banyak? Semua ini tampak seperti teka-teki yang tak ingin ia selesaikan. Namun perasaan ingin tahu itu tidak bisa dihentikan. Saat Maya memasuki ruang ganti, Riko sedang duduk di meja kecil, menghadap amplop putih yang sama. Ia tampak tidak terkejut saat Maya memasuki ruangan, seolah tahu bahwa Maya pasti akan tertarik dengan amplop tersebut. Riko menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit ketegangan di udara, sesuatu yang mengingatkan Maya bahwa ia sedang berada di ujung jurang yang tidak bisa ia hindari. Amplop itu, kata Maya pelan, mencoba memecahkan keheningan. Apa itu? Riko tidak segera menjawab. Ia memandang amplop itu dengan mata yang agak tertutup, seolah memikirkan sesuatu yang lebih dalam.
Lalu, dengan suara rendah, Riko berkata, "Ini bukan urusanmu, Maya." Suaranya tegas namun penuh peringatan. "Ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak kamu ketahui." Maya terdiam, bingung dan semakin merasa terjepit. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun ia tahu bahwa Riko tidak akan memberinya jawaban yang ia cari. Ia hanya bisa menatap amplop itu untuk beberapa saat. Lalu dengan perlahan, ia mundur ke sudut ruang ganti, merasakan ketegangan yang semakin terasa. Maya merasa seperti ada dunia gelap yang tersembunyi di balik setiap sudut pesawat ini. Dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia yang penuh dengan rahasia yang dijaga rapat-rapat. Maya merasa seperti berada di dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa ia pahami. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, satu hal yang jelas, ia tidak bisa mundur sekarang. Maya menatap amplop itu satu kali lagi, lalu melangkah keluar dari ruang ganti. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya lebih dekat ke dalam misteri yang sulit dijelaskan. Seiring pesawat yang melanjutkan penerbangan, Maya merasa seperti terjebak dalam dunia yang jauh lebih rumit daripada yang ia kira. Maya berjalan keluar dari ruang ganti. Perasaan cemas masih mengikat hatinya dengan kuat. Riko telah memberi peringatan yang jelas, dan meskipun ia tahu itu, rasa ingin tahu yang menguasainya membuat langkahnya terasa berat. Maya tidak tahu harus percaya pada siapa atau apa. Setiap detik di dalam pesawat ini terasa semakin penuh dengan misteri yang menantang pemahamannya. Dunia yang ia masuki bukanlah dunia yang ia bayangkan saat pertama kali mengenakan seragam pramugari itu. Maya mengerjakan tugasnya dengan cepat, mencoba untuk melupakan sejenak apa yang ia alami. Namun, pikirannya terus kembali kepada peringatan-peringatan yang ia terima. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering mencuri pandang ke arah Riko dan Andi, pilot yang selama ini ia lihat dengan penuh kekaguman. Andi, yang tampaknya begitu tenang dan selalu profesional, seringkali bertukar pandang dengan Lilis atau Riko dalam situasi yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Terkadang, Maya merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sesuatu yang tak bisa ia akses. Maya merasa seperti orang luar dalam dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Setiap kali ia mencoba mendekat, setiap kali ia mengajukan pertanyaan, selalu ada saja sesuatu yang membuatnya mundur. Maya tidak tahu mengapa, namun perasaan terasing itu semakin kuat. Penerbangan ini menuju Surabaya dari Jakarta, dan meskipun penerbangan pendek, Maya merasa lebih berat dari biasanya. Ia melayani penumpang kelas ekonomi dengan senyum yang sudah mulai terasa dipaksakan. Setiap kali ia berjalan melewati kursi-kursi yang terisi, matanya tak bisa lepas dari amplop putih yang diletakkan di meja Riko. Amplop itu seperti sebuah simbol dari ketidakpastian yang ada dalam pikirannya. Di tengah penerbangan, Maya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di kursi kecil di ruang ganti, meremas tangannya yang mulai keringatan. Selama beberapa saat, pikirannya berkelana ke kejadian-kejadian yang tak bisa ia pahami. Ia teringat kata-kata Lilis yang mengatakan bahwa dunia ini lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Maya merasa terjebak dalam dilema besar. Apakah ia harus tetap diam dan menjalani hidupnya seperti biasa? Atau ia harus mencari tahu lebih jauh dan menghadapi risiko yang tidak bisa diprediksi? Sebelum ia bisa merenung lebih lanjut, Arif, seorang pramugari senior yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun, memasuki ruang ganti. Arif adalah sosok yang selalu tenang, dengan senyum yang tidak pernah pudar, seolah ia tahu segalanya. Namun, Maya tahu bahwa Arif juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya, karena meskipun dia tampak sangat bijaksana, Maya merasakan bahwa ada banyak hal yang ia sembunyikan. Bagaimana rasanya, Maya? Tanya Arif sambil duduk di kursi sebelah Maya. Sudah terbiasa dengan ritme pekerjaan ini? Maya mengangguk, meskipun hatinya merasa cemas. Iya, tapi kadang-kadang saya merasa ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Arif tersenyum tipis dan memandangnya dengan tatapan yang dalam. Begitulah dunia ini, katanya, suaranya penuh dengan makna. Penerbangan ini penuh dengan rahasia, dan ada kalanya kita lebih baik tidak tahu tentang mereka. Arif menoleh keluar jendela ruang ganti, seolah mencoba menghindari tatapan Maya. Tapi, jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus siap menghadapi kenyataan. Dunia ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Maya merasa seperti ada belenggu yang mulai mengikat dirinya. Ia merasakan ketegangan yang semakin menekan. Namun di sisi lain, ia juga merasakan dorongan yang kuat untuk mencari tahu lebih banyak. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di antara awak pesawat dan beberapa penumpang yang tidak biasa. Terlebih lagi, amplop yang selalu muncul dalam perjalanannya.
Apakah Anda pernah berada dalam situasi seperti ini, Arif? Tanya Maya. Suaranya hampir tak terdengar. Apa yang harus saya lakukan jika saya merasa seperti ada sesuatu yang saya tidak tahu, tapi ingin saya ketahui? Arif tidak segera menjawab. Ia duduk dengan tenang, menatap meja kecil di depannya. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia menatap Maya dengan sorot mata yang sangat tajam. Kadang-kadang, lebih baik tidak tahu apa yang ada di balik tirai itu, katanya perlahan. Namun, jika kamu merasa bahwa kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi kebenaran, maka kamu harus siap untuk segala kemungkinan. Maya merasa seolah Arif sedang memberi isyarat, tetapi juga mengingatkannya untuk berhati-hati. Pikirannya semakin kacau. Ia tahu bahwa dunia ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Namun, apakah ia bisa bertahan dalam ketidakpastian ini? Atau apakah ia akan mencari jawaban meskipun itu berarti mengorbankan kedamaian hatinya? Setelah beberapa saat, Arif berdiri dan menepuk pundaknya dengan lembut. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rasa ingin tahu yang berlebihan, Maya, katanya dengan suara yang lebih berat. Keputusan itu hanya milikmu. Maya mengangguk pelan, merasa sedikit lebih bingung daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa dirinya harus memilih, apakah ia akan tetap berjalan dalam ketidakpastian ini, atau ia akan mencari kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Dengan langkah berat, Maya meninggalkan ruang ganti. Di luar, kabin pesawat sudah mulai sepi. Hanya suara mesin pesawat yang terdengar, dan Maya merasakan kegelisahan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Setiap langkah yang ia ambil di lorong pesawat terasa semakin berat, dan perasaan tak pasti yang melingkupinya semakin menguat. Ia tidak tahu apakah dunia ini benar-benar seharusnya seperti ini, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, Maya merasa bahwa jalan yang ia pilih akan menentukan nasibnya. Maya memandangi amplop putih di ruang ganti dengan hati yang berat. Beberapa hari terakhir sejak penerbangan ke Surabaya membuat pikirannya semakin kacau. Apa yang sebelumnya hanya terasa seperti sebuah rasa penasaran, kini berkembang menjadi sebuah kegelisahan yang terus mengganggunya. Di balik setiap kata yang diucapkan oleh Lilis, Arif, dan Riko, ia merasa seperti ada bagian dari puzzle yang sengaja disembunyikan. Semua kejadian yang tampak biasa, interaksi yang tidak pernah terucap, dan ekspresi misterius dari beberapa orang membuatnya semakin terjebak dalam sebuah dunia yang asing dan tak terjangkau. Maya tahu bahwa ia tak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Penerbangan kali ini, dari Jakarta menuju Medan, terasa berbeda dari biasanya. Meskipun ia berusaha untuk fokus pada pekerjaan, matanya selalu kembali ke arah kursi kelas bisnis tempat pria yang sama, pria dengan jas hitam, duduk. Pria ini, bersama dengan beberapa penumpang lainnya yang tampaknya memiliki kesan yang sangat formal dan penuh rahasia, selalu menarik perhatian Maya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua interaksi mereka. Maya berusaha menenangkan dirinya, tetapi setiap kali ia melintasi kabin pesawat, ia mendengar bisikan yang tak terduga. Bisikan itu bukan dari penumpang, tetapi dari rekan-rekannya yang berbicara dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Mereka terlihat saling memberi isyarat tanpa kata, pandangan mata yang penuh arti. Satu-satunya yang tampaknya tidak memperhatikan adalah Andi, sang pilot. Andi adalah sosok yang terlalu tenang, tampaknya tak pernah terganggu dengan apapun di sekitarnya. Meskipun demikian, Maya merasakan ada ketidaknyamanan dalam dirinya yang terus mengusik. Lilis, yang tampaknya mengetahui lebih banyak, kembali menarik perhatian Maya. Kali ini, Maya melihatnya berdiri dekat pintu kabin, berbicara dengan seorang penumpang pria yang mengenakan jas abu-abu. Wajahnya yang tampak jauh lebih serius dari biasanya. Mereka berbicara dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh Maya yang berdiri di belakang mereka. "Kita harus hati-hati," kata Lilis dengan suara lembut. "Bukan hanya kita yang terlibat, ada lebih banyak orang yang bisa terkena dampaknya." Maya terdiam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa orang-orang yang dimaksud oleh Lilis? Apakah ini berhubungan dengan amplop yang ia temukan di ruang ganti beberapa waktu lalu? Maya kembali melanjutkan tugasnya, tetapi pikirannya tak pernah lepas dari apa yang telah ia dengar dan lihat. Ketika ia melayani penumpang, matanya tak sengaja tertumbuk pada amplop putih yang tergeletak di atas meja di ruang ganti. Ia tahu bahwa ini bukan hanya kebetulan. Amplop itu tampaknya selalu ada, meskipun tidak ada yang mengaku tahu apa isinya. Apakah amplop itu terkait dengan hal-hal yang sedang ia saksikan? Maya merasa semakin terjebak dalam kerumitan ini, namun ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia pecahkan. Setelah penerbangan mendarat di Medan,
Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mulai mendekati beberapa pramugari senior yang lebih berpengalaman, berusaha membuka percakapan dengan mereka secara hati-hati. Salah satunya adalah Budi, seorang pramugari senior yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Budi terkenal dengan sikapnya yang bijaksana, tetapi juga dikenal menyimpan banyak rahasia. Maya memutuskan untuk berbicara dengan Budi setelah penerbangan selesai. Mereka berdua duduk di ruang ganti yang agak sepi. Maya, yang masih merasa sedikit gugup, memulai percakapan. "Budi, saya ingin bertanya tentang beberapa hal," kata Maya. Suaranya terdengar lebih kecil dari biasanya. "Ada hal-hal yang saya perhatikan, dan saya merasa seperti ada yang tidak beres." Budi menatapnya lama, kemudian mengangguk. "Apa yang kamu lihat, Maya?" tanya Budi dengan suara rendah, penuh perhatian. Maya merasa agak cemas, tetapi ia melanjutkan. "Di penerbangan terakhir, saya melihat beberapa interaksi yang tidak biasa antara awak pesawat dan penumpang. Seperti ada yang disembunyikan, seperti ada yang tidak boleh diketahui." Budi terdiam sejenak, seolah berpikir keras. "Kamu benar. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu ketahui, dan lebih baik memang tidak tahu," jawab Budi pelan. "Tapi jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus siap dengan apa yang akan kamu temui. Dunia ini bukan dunia yang sederhana seperti yang kamu kira." Maya merasa mulutnya kering. Ia tahu Budi tahu lebih banyak. Tapi apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Mengapa semua orang berbicara dengan cara yang penuh rahasia? Mengapa tidak ada yang mau memberi jawaban yang jelas? Saat percakapan itu berlanjut, Maya merasa semakin bingung dan terjebak dalam keraguan yang mendalam. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia lihat di permukaan. Tetapi seberapa jauh ia harus menggali sebelum ia menemukan kebenaran yang sebenarnya? Apa yang akan terjadi jika ia membuka pintu yang tampaknya terkunci rapat? Pikiran-pikiran itu berputar di dalam kepala Maya. Ia merasa semakin terperangkap, namun ada dorongan kuat yang tidak bisa ia hindari. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak, untuk menggali lebih dalam dan menghadapi kenyataan apapun yang ada di balik tirai ini. Namun, apakah ia sudah siap untuk menghadapi apa yang akan terungkap? Ketika penerbangan berikutnya tiba dan ia bersiap untuk melanjutkan tugasnya, Maya tahu satu hal pasti, dunia ini tak seperti yang ia bayangkan. Dan apapun yang sedang terjadi, ia sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Maya menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Matanya tertuju pada pesan yang baru saja masuk. Pesan itu singkat, namun begitu jelas, bahkan lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. "Kami tahu apa yang kamu lakukan. Berhenti atau kamu akan menyesal." Tidak ada nama pengirim, hanya nomor yang tidak dikenal. Namun, Maya bisa merasakannya. Ancaman itu nyata. Perasaan cemas menyelimuti hatinya. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ini adalah puncak dari serangkaian kejadian yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Sejak ia mulai menyadari adanya kejanggalan dalam dunia penerbangan yang ia geluti, semakin banyak hal yang terasa tidak wajar. Ada banyak orang yang tampaknya tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan, dan Maya merasa semakin terperangkap di dalamnya. Pesan itu datang tepat setelah penerbangan yang menuju dari Makassar ke Surabaya. Kali ini, Maya bekerja bersama Lilis, pramugari senior yang selalu tampak menguasai setiap situasi. Namun, selama penerbangan kali ini, Lilis tampak lebih tertekan. Ada banyak hal yang tidak biasa yang ia rasakan, terutama ketika ia melihat Lilis berbicara dengan beberapa penumpang yang tampaknya tidak terlibat dalam perbincangan biasa. Beberapa penumpang yang berpenampilan mewah, yang seakan-akan selalu datang dan pergi tanpa alasan yang jelas. Mereka berbicara dengan Lilis dengan cara yang sangat tertutup, seperti ada sesuatu yang harus disembunyikan. Maya memutuskan untuk mencoba berbicara lebih banyak dengan Arif, seorang pramugari senior lain yang dikenal cukup berpengalaman. Mereka bertemu di ruang ganti setelah penerbangan berakhir, dan Maya mulai membuka percakapan. "Arif, saya merasa ada yang tidak beres," kata Maya pelan, berusaha menjaga nada suaranya agar tidak terlalu mengkhawatirkan. "Saya merasa seperti ada yang mengawasi saya, atau lebih tepatnya, ada orang yang tahu apa yang saya lakukan." Arif menatapnya lama, wajahnya serius, seperti mempertimbangkan apakah akan memberitahunya lebih banyak. "Kamu harus berhati-hati," katanya akhirnya. "Ada banyak orang di sini yang tahu lebih banyak daripada yang kita kira. Kadang-kadang, hanya dengan mendekati mereka, kita sudah cukup berbahaya bagi mereka. Mereka yang memiliki kekuasaan ini, mereka tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri, dan mereka tidak ragu untuk membuat orang lain diam."
Maya merasa nafasnya terhenti sejenak. Kata-kata Arif terasa berat, penuh makna yang sulit dipahami. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata-kata itu? Apa yang terjadi di dunia ini sehingga bisa membuat seseorang seperti Arif berbicara dengan penuh ketakutan seperti itu? Arif menambahkan, kita hanya pramugari, Maya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar penerbangan ini. Kadang-kadang, ada hal-hal yang sebaiknya tidak kita ketahui, karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Wajah Arif semakin serius, seolah mencoba mengingatkan Maya bahwa ada batasan yang tidak bisa dilewati. Namun, pesan yang ia terima beberapa jam yang lalu itu mengguncang keyakinannya. Maya merasa semakin terperangkap, dan ketakutan itu semakin nyata. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, membawa konsekuensi yang semakin berat. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan biasa yang ia jalani. Maya tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia sedang dipantau. Setiap kali ia keluar dari ruang ganti, ia merasa seolah ada mata yang mengikutinya. Pada malam hari, di kamar hotel tempat ia menginap di Surabaya, Maya menutup tirai dengan cemas. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, bahwa setiap gerakannya telah diketahui. Ada seseorang yang mengetahui langkah-langkahnya, dan Maya mulai berpikir apakah ini semua bagian dari permainan yang lebih besar. Tepat setelah itu, sebuah telepon tak terjawab muncul di layar ponselnya. Maya menatap nomor yang tertera, nomor yang tak dikenal. Jantungnya berdegup kencang saat ia kembali memeriksa pesan sebelumnya. Kami tahu apa yang kamu lakukan. Pesan itu kembali menghantuinya, dan ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah lebih jauh untuk mengetahui siapa yang mengirimnya. Namun, ia juga sadar bahwa semakin ia menggali, semakin dalam ia terjebak dalam bahaya yang tak terlihat. Maya memutuskan untuk menghubungi Budi, salah satu pilot yang cukup dekat dengannya. Budi adalah orang yang ia percayai, meskipun ia tidak pernah benar-benar berbicara tentang apa yang terjadi di balik layar maskapai. Setelah penerbangan yang berakhir di Surabaya, Maya memutuskan untuk menanyakan beberapa hal. Dengan hati-hati, ia menghubungi Budi lewat pesan singkat. Budi, saya butuh bicara. Ada hal yang saya tidak mengerti, dan saya merasa terancam, tulis Maya. Beberapa menit berlalu sebelum pesan itu dibalas. Jangan terlalu dekat dengan mereka, jawab Budi singkat. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jangan bertanya lebih banyak. Maya terdiam di balik pesan itu. Hatinya semakin tertekan. Ada begitu banyak yang tidak ia ketahui. Namun, ia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu semakin membesar di dalam dirinya, dan ia tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang terjadi di balik layar. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para penumpang yang misterius itu? Mengapa Lilis, Arif, dan bahkan Budi tampaknya begitu takut? Apa yang sedang mereka sembunyikan? Maya merasa terperangkap dalam ketidakpastian, dan semakin ia mencoba untuk menggali lebih dalam, semakin ia menyadari bahwa hidupnya mungkin dalam bahaya. Namun, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan yang ia jalani. Apa yang ia temui di dalam dunia penerbangan ini bisa jadi akan mengubah segalanya. Dengan perasaan yang semakin cemas, Maya melangkah ke depan, tidak tahu apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, ia sudah terperangkap dalam jaringan yang lebih rumit dari yang ia bayangkan. Maya duduk di kafe kecil yang terletak di pusat kota Jakarta. Matanya terfokus pada secangkir kopi yang hampir habis. Ia merasa asing di tempat ini, meskipun kafe ini tidak jauh dari apartemennya. Ruang ini seharusnya memberi ketenangan, tetapi perasaan cemas terus mengikutinya. Di meja di depannya, seorang detektif swasta yang baru saja ia temui, Pak Hadi, sedang memeriksa beberapa dokumen dengan wajah serius. Kertas-kertas yang ada di meja itu tampak tidak biasa, penuh dengan catatan kecil dan gambar-gambar yang tidak ia pahami sepenuhnya. Maya tidak pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi seperti ini. Selama ini, ia hanya menganggap pekerjaannya sebagai pramugari adalah cara untuk mencari penghidupan yang layak. Namun, semenjak perasaan aneh itu mulai muncul, ia merasa hidupnya semakin terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Semua yang ia lihat dan dengar selama beberapa minggu terakhir mulai membentuk sebuah gambaran yang lebih jelas, meskipun masih kabur. Dan disinilah ia berada sekarang, duduk di kafe yang ramai, berbicara dengan seseorang yang tahu lebih banyak tentang hal-hal yang tidak bisa ia cerna. Pak Hadi, saya merasa ada yang mengawasi saya. Saya menerima pesan-pesan yang mengancam, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Ujar Maya dengan suara pelan, berusaha mengendalikan kegelisahan dalam dirinya.
Saya tahu ada sesuatu yang terjadi di dunia penerbangan saya, tapi saya tidak tahu siapa yang bisa saya percayai. Pak Hadi, seorang pria parubaya dengan wajah yang penuh tanda-tanda kelelahan, mendongak dan memandang Maya dengan mata tajam. Ia adalah detektif swasta yang dikenal memiliki koneksi luas dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus rumit. Namun, meskipun ia tampak tenang, Maya bisa merasakan bahwa Pak Hadi tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang baru saja ia katakan. Ini bukan permainan yang mudah, Maya, kata Pak Hadi, suara rendah namun tegas. Apa yang kamu hadapi ini bukan hanya masalah biasa. Dunia yang kamu coba selidiki jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang kamu kira. Ada kekuatan yang beroperasi di luar jangkauan kita, dan mereka tidak segan-segan untuk melindungi rahasia mereka. Maya merasakan nafasnya semakin berat. Kata-kata Pak Hadi menggambarkan sebuah dunia yang sangat berbeda dari apa yang ia harapkan. Sebelumnya, ia hanya menduga bahwa ada hal yang tidak beres di dalam maskapai tempatnya bekerja. Namun, kata-kata Pak Hadi memberinya gambaran yang lebih besar, bahwa ada jaringan yang lebih luas, yang melibatkan orang-orang berpengaruh, dan bahwa ia baru saja menyentuh ujung dari misteri yang lebih rumit. Jadi, bagaimana saya bisa tahu siapa yang terlibat? Tanya Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Bagaimana saya bisa menemukan siapa yang mengancam saya? Pak Hadi meletakkan selembar kertas di meja dan menarik napas panjang. Pertama-tama, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang akan memberi kamu jawaban langsung. Mereka yang terlibat dalam jaringan ini sangat berhati-hati. Dan mereka tahu bagaimana menjaga jarak. Mereka tahu cara mengelabui orang seperti kita. Semua yang kamu lihat, yang kamu anggap sebagai petunjuk, bisa jadi hanya permainan mereka untuk membingungkanmu. Maya menelan ludah. Kata-kata Pak Hadi seperti memberi gambaran yang lebih jelas, tetapi juga semakin membuatnya merasa terperangkap. Ia datang ke sini dengan harapan untuk mendapatkan jawaban, tetapi sekarang, ia merasa seolah-olah ia sedang dilemparkan ke dalam labirin yang tak ada ujungnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanya Maya dengan suara hampir tak terdengar. Apakah saya harus melaporkan semuanya ke pihak berwenang? Pak Hadi menggelengkan kepala. Tidak semudah itu, Maya. Pihak berwenang bisa saja terlibat, atau mereka bisa jadi tidak tahu apa-apa. Jika kamu melaporkan hal ini tanpa bukti yang kuat, kamu justru akan menjadi target mereka. Dan jika mereka merasa terancam, mereka tidak akan segan-segan untuk menghentikanmu. Maya mengatupkan bibirnya rapat-rapat, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Ia sudah tahu bahwa ini bukanlah masalah sederhana, tetapi apa yang Pak Hadi katakan semakin membuka matanya tentang kompleksitas yang ia hadapi. Seiring percakapan mereka berlanjut, Maya semakin merasa bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Dan bahkan jika ia berhasil menemukan kebenaran, harga yang harus dibayar mungkin terlalu tinggi. Pak Hadi kemudian menarik tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa foto yang dipenuhi dengan lingkaran dan catatan kecil. Ini adalah orang-orang yang menurut penyelidikan saya terlibat dalam beberapa transaksi gelap yang mencurigakan, katanya, sambil menunjuk foto-foto yang tersebar di meja. Beberapa di antara mereka adalah orang yang kamu kenal, dan mungkin mereka sudah tahu bahwa kamu mulai mencari tahu lebih banyak. Maya menatap foto-foto itu dengan seksama. Ada beberapa wajah yang familiar, tetapi wajah-wajah itu tampak jauh lebih berbeda daripada yang ia kenal. Mereka terlihat lebih serius, lebih misterius. Wajah-wajah itu mengingatkan Maya bahwa dunia yang ia masuki jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di pesawat-pesawat itu, Maya. Pak Hadi melanjutkan, suaranya menjadi lebih dalam. Ini melibatkan orang-orang yang memiliki banyak kekuasaan. Kekuasaan yang bisa mengendalikan segalanya, termasuk hidup dan matimu. Maya menatap foto itu lebih lama, merasa ketakutan dan kebingungan yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa ia sudah terlalu dalam terjerat untuk mundur sekarang. Namun, ia juga tahu bahwa semakin banyak yang ia ketahui, semakin besar risikonya. Pak Hadi kemudian menatapnya, memberikan isyarat agar Maya berhati-hati. Kamu sudah mengambil langkah pertama, katanya. Tapi ingat, setiap langkah selanjutnya bisa mengubah segalanya. Maya mengangguk, merasa seolah dunia di sekelilingnya semakin berat dan penuh dengan kabut yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, tanpa keraguan, bahwa pencarian kebenaran ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, dengan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hadi, Maya merasa semakin terperangkap dalam labirin yang tidak ia mengerti, tetapi sudah terlalu dalam untuk keluar. Maya berdiri di luar kantor maskapai di pusat Jakarta, menatap layar ponselnya dengan rasa cemas yang terus menggelayuti hatinya.
Pesan yang baru saja masuk itu terasa seperti pukulan keras. Jika kamu terus menggali, semuanya akan hancur. Kamu sudah diperingatkan. Tidak ada nama pengirim, hanya nomor yang tidak dikenal. Seperti pesan sebelumnya, kali ini juga tanpa tanda tangan, hanya ancaman yang semakin nyata. Maya menatap pesan itu lebih lama, dengan tubuh yang terasa semakin kaku. Panas terik siang itu seakan menyatu dengan ketegangan yang meliputi dirinya. Gedung tinggi di sekitar kantor maskapai terlihat bergerak lambat. Meskipun dunia di luar terus berputar seperti biasa, Maya merasa seperti berada di tempat yang asing, di dunia yang penuh dengan rahasia yang semakin dalam dan mencekam. Pekerjaannya sebagai pramugari, yang dulu ia anggap hanya sekadar tugas yang biasa, kini berubah menjadi sebuah pencarian akan kebenaran yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Maya teringat percakapan yang baru saja ia lakukan dengan Pak Hadi, seorang detektif swasta yang ia temui beberapa waktu lalu. Saran dari Pak Hadi masih terngiang di telinganya. Kamu harus berhati-hati, Maya. Jika kamu terus mencari, kamu akan menarik perhatian yang tidak seharusnya kamu temui. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Kata-kata itu, meskipun penuh peringatan, justru semakin mendorong Maya untuk menggali lebih dalam. Namun, ancaman yang baru saja ia terima membuatnya merasa tidak yakin lagi. Akankah ia bisa bertahan jika terus menggali lebih dalam? Dengan perasaan penuh kecemasan, Maya berjalan menuju gedung, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang berputar dalam benaknya, ia harus melangkah lebih jauh. Namun, setiap langkah yang ia ambil semakin membuatnya merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami. Maya tidak pernah membayangkan akan terjerat dalam jaringan yang lebih besar, jauh lebih rumit dari yang ia kira. Saat ia memasuki ruang kantor maskapai, bau harum kopi dan suara riuh para pekerja di sekitarnya terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Sebagian besar rekan-rekannya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tak memperhatikan Maya yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang tampak gelisah. Ia menyapa beberapa rekan pramugari yang sedang berbicara di pojok, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dirinya kini terjebak dalam dilema yang semakin berat. Maya melangkah menuju ruang ganti, tempat di mana biasanya ia bisa sedikit menenangkan dirinya. Namun, kali ini suasana ruang ganti terasa lebih menekan. Setiap sudut ruangan tampak gelap dan penuh dengan kebisingan yang tidak terdengar. Di meja rias, amplop putih yang beberapa kali muncul dalam penerbangannya masih tergeletak begitu saja, seperti menunggu untuk dibuka. Maya terdiam sejenak menatap amplop itu. Ia tahu bahwa amplop ini bukan sekadar barang biasa. Ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi ia merasa bahwa amplop itu adalah kunci untuk memecahkan misteri yang kini membelenggunya. Maya mengambil amplop itu dengan tangan gemetar dan perlahan membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah kusam, dengan tulisan tangan yang jelas namun terburu-buru. Tulisan itu hanya berisi satu kalimat. Jangan coba-coba melangkah lebih jauh. Ini adalah peringatan terakhir. Maya membacanya berulang-ulang, merasakan hatinya semakin berdegup kencang. Ia menatap kertas itu dengan bingung, bertanya-tanya siapa yang menulisnya dan mengapa mereka begitu yakin bahwa ia akan menghentikan penyelidikan ini. Siapa yang berusaha mengancamnya dan mengapa? Semua pertanyaan itu bergulir begitu cepat, tetapi jawabannya seakan terlepas dari jangkauan pikirannya. Di saat yang sama, Lilis, pramugari senior yang sudah menjadi temannya selama ini, memasuki ruang ganti. Lilis menatap Maya dengan mata yang penuh perhatian, seolah bisa merasakan ketegangan yang melingkupi diri Maya. Ada apa, Maya? Tanya Lilis dengan suara lembut namun tegas, seakan bisa melihat kegelisahan dalam diri Maya. Maya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Apakah ia harus memberitahu Lilis tentang ancaman yang baru saja ia terima? Ataukah ia harus menyembunyikan semuanya dan tetap diam? Seperti yang disarankan oleh Pak Hadi, semua rasa takut dan kebingungannya membentuk sebuah dinding yang begitu tebal antara dirinya dan Lilis. Lilis melihat amplop yang ada di tangan Maya, dan sepertinya ia sudah tahu apa yang terjadi. Maya, kata Lilis dengan suara yang lebih dalam, ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Tidak semua yang kita lihat atau dengar itu benar-benar untuk kita. Lilis berjalan mendekat, dan Maya bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya yang penuh dengan pengalaman. Ini bukan dunia yang bisa kamu mengerti begitu saja, lanjut Lilis dengan nada penuh peringatan. Ada orang-orang di luar sana yang lebih kuat dari yang kamu kira. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia mereka. Maya menatap Lilis, mencoba mencari makna dari kata-kata itu. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Lilis?
Mengapa Lilis tampak begitu khawatir? Apakah ia benar-benar memahami bahaya yang mengancam Maya? Kamu harus berhati-hati, Lilis akhirnya berkata. Suara lebih rendah dari biasanya. Jika kamu melanjutkan ini, kamu akan terjerat lebih dalam. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Maya terdiam. Perasaan takut dan cemas semakin menyelimuti dirinya. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin mengungkap semuanya. Tetapi di sisi lain, ancaman yang semakin nyata membuatnya berpikir dua kali. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus terus melangkah maju, meskipun ada bahaya yang mengintai? Ataukah ia harus menyerah? Seperti yang disarankan oleh Lilis? Lilis menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, kemudian berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Maya sendirian dengan pikirannya yang semakin kacau. Maya menggenggam amplop itu lebih erat, merasakan beratnya keputusan yang harus ia buat. Namun, dengan setiap detik yang berlalu, satu hal semakin jelas dalam pikirannya. Dunia yang ia masuki ini lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Di luar jendela, langit Jakarta terlihat mendung, seolah menyimbolkan ketidakpastian yang kini mengelilingi Maya. Dalam kesendirian itu, Maya tahu bahwa ia harus memilih, melangkah lebih jauh atau mundur dan melupakan semuanya. Namun, apapun yang ia pilih, ia sudah terperangkap dalam jaringan yang tidak bisa ia hindari. Maya berdiri di luar gedung kantor maskapai di Jakarta, di tengah keramaian yang tak menyadarinya. Di tangan kanannya, ponsel yang bergetar itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Pesan ancaman yang baru ia terima membuat dirinya tak bisa lagi berpura-pura. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik yang tak bisa dihindari. Keputusan yang harus ia ambil kali ini tidak bisa lagi ditunda. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Sudah beberapa hari sejak ia mengumpulkan bukti-bukti yang menggambarkan jaringan gelap yang melibatkan banyak orang berpengaruh dalam dunia penerbangan. Maya mencoba untuk mengabaikan ancaman-ancaman yang datang. Namun semakin ia mencoba untuk mengabaikan kenyataan, semakin dalam ia terjebak dalam dunia yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Dunia yang tidak hanya melibatkan penumpang atau awak pesawat, tetapi juga pejabat penting yang memiliki kuasa jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah bertemu dengan Pak Hadi, seorang detektif swasta yang cukup berpengalaman, Maya merasa bahwa ia berada di ujung jurang. Ia sudah tahu siapa yang terlibat dalam jaringan ini, dan lebih dari itu, ia tahu betapa berbahayanya bagi siapapun yang mencoba untuk menggali lebih dalam. Namun, rasa takut yang menggerogoti dirinya justru memberinya kekuatan yang lebih besar untuk menyelidiki kebenaran. Meski ancaman itu datang langsung, Maya merasa tidak ada lagi jalan mundur. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan apa yang terjadi di dunia penerbangan terus berlangsung begitu saja. Pagi itu, Maya memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat maskapai tempat ia bekerja. Gedung tinggi yang terletak di pusat kota Jakarta ini begitu ramai. Namun bagi Maya, setiap langkahnya terasa begitu sepi. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam gedung itu, dan ia harus menghadapi konfrontasi yang sudah ia hindari selama ini. Ketika ia memasuki pintu kantor, udara dingin dari pendingin ruangan terasa menembus kulitnya. Maya langsung menuju ruang administratif tempat para pejabat tinggi bekerja. Di sana, ia bertemu dengan Riko, seorang pramugari senior yang telah lama bekerja di maskapai ini. Riko menyambut Maya dengan senyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Maya merasa tidak nyaman. Riko tahu bahwa Maya sudah mulai menggali lebih dalam, dan itu membuatnya semakin berhati-hati. Sudah lama tidak melihatmu, Maya. Apa yang membawamu ke sini? Tanya Riko dengan nada suara yang lembut. Namun ada ketegangan yang tersirat dalam setiap katanya. Maya menatap Riko dengan tajam, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Saya datang untuk mencari tahu. Riko, saya tahu ada yang salah dengan dunia ini, jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar, meskipun ia berusaha terdengar yakin. Riko menghela napas pelan, kemudian melihat sekitar untuk memastikan tidak ada yang mengintip. Maya, kamu harus berhenti mencari tahu lebih banyak, kata Riko dengan nada lebih rendah. Apa yang kamu hadapi bukan hanya tentang maskapai ini, tapi lebih dari itu. Ada banyak orang yang tidak ingin kamu tahu. Maya menatap Riko dengan wajah penuh kebingungan. Apa maksudmu? Tanyanya, semakin merasa terjebak dalam konspirasi yang tidak bisa ia pahami. Dunia ini lebih besar dan lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Riko menjawab, matanya berkilat. Bahkan orang-orang yang kamu anggap sebagai teman bisa jadi terlibat. Ini bukan hanya soal pekerjaanmu sebagai pramugari. Ini melibatkan banyak pihak yang lebih kuat dari yang kamu kira. Maya merasa dunia seakan berhenti sejenak. Kata-kata Riko terasa seperti sebuah peringatan.
Namun Maya sudah terlalu dalam terjerat dalam misteri ini. Saya sudah tahu banyak, Riko. Terlalu banyak untuk diabaikan. Jawabnya dengan suara yang semakin tegas. Jika ini semua benar, saya akan mengungkapnya. Tidak ada lagi yang bisa saya sembunyikan. Riko terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk membujuk Maya. Namun, akhirnya ia mengangguk pelan. Kamu memang keras kepala, katanya dengan nada penuh penyesalan. Tapi jika kamu melanjutkan ini, kamu akan menjadi target. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Maya menatap Riko dengan wajah yang penuh tekad. Saya tidak peduli lagi. Ini lebih besar dari saya. Dan saya akan melawan apapun yang ada di hadapan saya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dan masuklah Andi, salah satu pilot senior yang selalu terlihat tenang dan profesional. Apa yang terjadi di sini? Tanya Andi, menatap Maya dan Riko bergantian dengan sorot mata yang tajam. Maya merasa terkejut melihat Andi masuk begitu tiba-tiba. Namun ia tidak mundur. Saya tahu tentang apa yang terjadi. Semua transaksi gelap itu. Semua yang disembunyikan oleh orang-orang di sini. Katanya, suara Maya penuh dengan tekad. Andi tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa detik. Ia hanya menatap Maya. Matanya tampak serius. Lalu, dengan suara yang lebih berat, Andi berkata, jika kamu tahu semuanya, maka kamu tahu apa yang harus kamu hadapi. Tidak ada jalan kembali sekarang. Maya merasa tenggorokannya tercekat. Saya tidak takut, jawabnya, meskipun ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat. Saya tidak akan berhenti. Namun, Andi tersenyum tipis, seperti tahu bahwa Maya sudah terlalu jauh terjerat dalam semua ini. Kamu harus tahu, Maya, katanya dengan suara rendah. Kebenaran tidak selalu membawa kebebasan. Terkadang, itu hanya akan mengantarmu ke jurang yang lebih dalam. Maya menatap Andi, mencoba memahami apa yang ia maksud. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Andi sudah berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Maya dan Riko dalam keheningan yang berat. Maya merasa hatinya semakin dipenuhi rasa cemas yang tak terucapkan. Apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan? Apa yang akan terjadi jika ia terus melangkah lebih jauh? Namun, satu hal yang pasti, Maya sudah terjebak dalam konfrontasi ini. Tidak ada lagi jalan mundur. Dengan perasaan yang semakin berat, Maya mengalihkan pandangannya ke jendela besar yang menghadap ke jalanan Jakarta yang sibuk. Di luar, dunia terus bergerak, tetapi di dalam dirinya, Maya tahu bahwa segalanya telah berubah. Maya berjalan menyusuri trotoar di luar gedung maskapai di Jakarta. Langit sore itu gelap, mendung, dan hujan mulai turun dengan rintik yang semakin deras. Namun, bagi Maya, cuaca yang mendung itu hanyalah gambaran dari apa yang terjadi dalam dirinya. Dunia yang ia kenal telah berubah, dan tidak ada lagi tempat yang bisa ia tuju tanpa merasa terjebak. Sudah hampir 2 bulan sejak ia pertama kali merasakan kegelisahan itu, dan semakin lama, semakin jelas bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Maya tahu sekarang bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Setiap informasi yang ia kumpulkan, setiap percakapan yang ia dengar, dan setiap peringatan yang datang dari rekan-rekannya semakin mengarah pada satu kesimpulan, bahwa kebenaran ini tidak akan pernah datang tanpa ada konsekuensi besar yang harus ia bayar. Maya berhenti di bawah payung besar yang dipasang di luar sebuah kafe, memandang ponselnya sekali lagi. Pesan yang ia terima dari sumber yang tidak dikenal masih membekas dalam pikirannya. Kebenaran itu punya harga yang tinggi, dan kamu akan membayar harganya. Ia sudah mencoba untuk mengabaikan ancaman itu, tetapi semakin ia mencoba untuk melangkah maju, semakin terasa berat beban yang harus ia tanggung. Di dalam ponselnya, foto-foto yang ia ambil beberapa waktu lalu, gambar-gambar yang menunjukkan transaksi gelap yang melibatkan beberapa orang penting, terlihat seperti bukti yang tak terbantahkan. Namun, bukti itu juga membawa beban yang tidak bisa ia hilangkan begitu saja. Maya tahu bahwa jika ia melaporkan semuanya, jika ia membawa bukti-bukti ini ke pihak berwenang, itu akan menghancurkan hidupnya dan hidup orang-orang yang ia kenal. Di kafe yang sepi, Maya menatap secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Ia telah berbicara dengan beberapa orang yang ia percayai. Namun semakin ia mendalami masalah ini, semakin banyak yang ia temui yang mengarah pada satu kesimpulan, bahwa semua ini adalah jaringan yang lebih besar dari yang ia duga. Dan meskipun Maya merasa dirinya sudah terjebak, ada dorongan kuat di dalam dirinya yang tidak bisa ia abaikan. Maya. Suara yang familiar memanggilnya dari arah pintu kafe. Maya menoleh dan melihat Lilis, pramugari senior yang telah lama bekerja di maskapai itu. Lilis masuk ke dalam kafe, mengenakan jaket hitam yang tampak elegan,
namun ekspresinya terlihat penuh kekhawatiran. "Kamu di sini?" Lilis melangkah mendekat, duduk di meja di hadapan Maya. "Kamu tidak seharusnya berada di sini sendirian." Maya menatap Lilis tanpa berkata apa-apa. Ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, namun kali ini ia merasa seolah-olah kata-kata tidak akan bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. "Lilis, saya merasa tidak ada jalan keluar," akhirnya Maya berkata. Suaranya terdengar lelah. "Saya sudah mencoba untuk mengabaikan semuanya, tapi mereka tidak berhenti mengancam saya. Mereka tahu apa yang saya ketahui, dan saya tidak tahu harus berbuat apa." Lilis diam sejenak, matanya memandang keluar jendela, menatap hujan yang semakin deras. "Maya," Lilis akhirnya berkata pelan, suaranya penuh dengan penyesalan. "Saya sudah memberi peringatan, kan? Dunia ini bukan untuk orang seperti kamu. Mereka yang terlibat dalam semua ini tidak akan berhenti hanya karena kamu tahu sedikit. Mereka akan melindungi diri mereka dengan cara apapun." Maya menggigit bibirnya. "Saya tahu, Lilis," jawabnya, "tapi saya tidak bisa hanya diam. Ada orang yang bergantung pada kebenaran ini. Ada banyak yang harus saya ungkapkan." Lilis menatapnya dengan sorot mata yang lebih serius. "Maya, kebenaran itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki begitu saja. Kadang-kadang, kamu harus memilih untuk tetap hidup, untuk tetap aman. Apa yang kamu temui, apa yang kamu ungkapkan, itu bisa menghancurkan segalanya. Itu bisa menghancurkan dirimu, dan bahkan orang-orang di sekitarmu." Maya merasakan dadanya semakin sesak. "Tapi saya tidak bisa berhenti sekarang, Lilis. Mereka sudah terlalu jauh. Saya sudah tahu apa yang mereka lakukan. Saya tidak bisa membiarkan mereka terus menyembunyikan semuanya." Lilis menarik napas panjang dan memandang Maya dengan tatapan yang penuh dengan kekhawatiran. "Maya, kamu tidak mengerti," kata Lilis pelan. "Ada hal-hal yang lebih besar dari kita. Terkadang, melawan mereka hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Kamu akan menjadi sasaran. Kamu sudah cukup tahu untuk menghancurkan dirimu sendiri, tapi kamu juga sudah tahu bahwa kamu tidak bisa melakukannya sendirian." Maya menundukkan kepalanya, merasa beban itu semakin berat. "Saya tidak bisa hanya diam, Lilis. Saya tidak bisa hidup dalam kebohongan." Lilis menatap Maya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Maya," ia berkata, suaranya lebih lembut, "apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu ingin capai?" Maya terdiam, matanya memandang secangkir kopi yang semakin dingin di depannya. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Setiap langkah yang ia ambil semakin memperburuk situasi. Setiap jawaban yang ia cari malah membawa lebih banyak pertanyaan. Dan setiap pertanyaan semakin mendalam ke dalam dunia yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Saya tidak tahu," jawab Maya akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak bisa mundur sekarang." Lilis tidak menjawab, hanya memandang Maya dengan tatapan yang penuh dengan penyesalan. Ada banyak hal yang belum terungkap, banyak yang harus dipahami. Namun Maya tahu bahwa apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.